sebuah narasi yang bisa menimbulkan dampaknya lebih besar daripada kelompok pertama yang membatalkan nasab. Karena mereka membawa nama agama, nama Al-Qur'an, membawa hadis, membawa kitab, bahkan, membawa nama pribumi. Nah, ini adalah sebuah, narasi baru yang karena memang mungkin sudah tahu bahwa mereka sebenarnya di kelompok pembatal sebenarnya, cuma mereka, katakanlah ya bisa katakan munafik ya. Bilangnya tidak membenci, bilangnya tidak membatalkan, tapi yang statement-nya itu lebih parah daripada kelompok yang membatalkan nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dan sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat SSC channel sekalian. Semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, keluarganya senantiasa dijadikan keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya semuanya dijadikan anak yang soleh dan solihah. Dan semoga kita semuanya tetap istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berbuat manfaat kepada sesama. Insya Allah akan membawa kita kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan juga akhirat, dan akan menjadi sababiyah insya Allah kita akan berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat SSC, mengikuti kelanjutan polemik nasab ya, yang sebenarnya kita dari kemarin sudah mempunyai judul ya, bahwasanya orang-orang kelompok-kelompok pembatal nasab ini sudah memang terbelah menjadi dua. Kalau yang awal-awal yang sangat ekstrim, yang sangat berbahaya untuk umat, untuk akidah umat, yaitu adalah mereka kelompoknya Kiai Imad, itu kelompok-kelompok pembatal nasab yang sangat gencar untuk mensuarakan pembatalan nasab, bahkan dengan konspirasi kelompok-kelompok dengan narasi fitnah, narasi kebencian dan lain sebagainya masih dipelopori oleh mereka. Yang sudah akhir-akhir ini katakanlah kita simpulkan mereka sudah, setelah kelompok mereka hancur ya, kelompok mereka rungkat dengan sendiri-sendiri, satu dengan yang lain sudah mulai tidak sependapat, bahkan sampai ada yang bertengkar dalam kelompok mereka sendiri. Mulai dari itu sebenarnya kekuatan mereka memang sudah kocar-kacir. Mereka hanya menyelamatkan nama baik mereka sendiri, menyelamatkan kepentingan mereka sendiri, sampai-sampai mereka terpisah ya. Dan akhir-akhir ini mereka tetap dengan suara masing-masing, walaupun dengan terseok-seok, untuk meladeni para youtuber-youtuber, para muhibbin habaib. Bahkan kalau naik ke live itu mereka betul-betul hancur oleh para muhibbin habaib, para youtuber yang masih alhamdulillah masih istiqomah dan tidak ada yang pecah ya, tidak ada yang pecah kongsi, karena tidak ada kongsi dalam istilah muhibbin para habaib, memang tulus karena agama, karena umat, karena Rasulullah dan karena Allah Ta'ala. Makanya awet ya, nggak ada yang mereka itu beda pendapat, nggak ada, karena ilmu untuk mencintai dzurriyyah Nabi, mencintai Rasulullah, mencintai Allah, membela Rasulullah, membela Allah, ini adalah sebuah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah tertanam dalam-dalam dan sangat kokoh di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, yang ingin saya sampaikan, berhubung dari kemarin untuk menanggapi polemik nasab ini sudah biasa-biasa saja. Yang pertama, golongan kelompok pembatal nasab ini yang memang betul-betul ada di kelompok Kiai Imaduddin yang berlandaskan dengan tesis, itu memang berbau atau banyak kemiripan dengan kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Barusan saya melihat judulnya dari salah satu channel Muhibbin Habaib, seorang santri yang masih muda yang sangat gencar untuk bersuara juga, yaitu channelnya Kang Ufik. Kayaknya di situ ada sebuah judul, ada kemiripan ya. Ini sudah saya tulis sebenarnya dari kemarin, cuma belum sempat saya mau komentari karena ya itulah, sebenarnya sudah nggak perlu dikomentari lagi. Yaitu fakta bahwasanya Kiai Haji Imaduddin dan gerombolannya sama dengan Wahabi.
Dan kemarin sempat saya tanyakan di live-nya Kiai apa itu ya? Kiai YouTube ya. Langsung saya tanyakan sebenarnya kepada Gus Rumel, dan saya tanyakan langsung juga kepada Habib Eventador 007. Sebenarnya mereka itu alirannya itu apa sih, para pembatal nasab itu? Eventador Habib Eventador menjawab, mereka sih sebenarnya kalau secara amaliyah masih terlihat ya masih seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam amaliyah setiap harinya, sholatnya, mungkin juga sholawatan, mungkin juga tahlilan, mungkin juga ziarah kubur. Mungkin mereka masih seperti itu. Cuma secara dalam sikap membatalkan dan membenci para habaib, para dzurriyyah Nabi, itu sudah mirip, bahkan sama dengan para Wahabi. Nah, ini yang sudah minggu-minggu ini memang saya pikirkan, ternyata betul kata beliau, memang mirip dengan Wahabi. Dari beberapa fakta memang ya, memang Wahabi sejak dulu memang sangat benci pada Ahlul Bait ya. Dan juga ulama-ulama dari Wahabinya, tokoh-tokoh dari Wahabinya memang dari dulu sudah membatalkan nasab habaib. Termasuk kemarin yang diposting, yang ditulis oleh Kiai Imad sendiri. Bahwasanya di situ ada menuliskan di channel apa itu, di blognya, blog pondok itu mengatakan bahwa Syekh Atur Bani itu ya, itu sekelas Syekh Turbani saja sudah membatalkan nasabnya habaib. Nah, Syekh Turbani ternyata tahun 2012 yang menyatakan seperti itu. Sebelum beliau tahu, sebelum 2017 Syekh Turbani sudah menyatakan bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan sah sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan Syekh Yusuf An-Nabhani itu mengatakan nasab yang paling soheh, yang paling terjaga itu Ba'alawi. Itu gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, jadi memang Kiai Haji Maduddin ini kiblatnya kepada tokoh Wahabi, itu siapa itu, Syekh Ismail. Syekh Ismail itu memang sejak dulu sudah membatalkan eh, Ba'alawi, itu memang tidak benci kepada Ahlul Bait. Itu seperti yang ikut di belakangnya eh, Kiai Mat yang sangat gencar, yaitu Kiai Ihya Surabaya, itu malah terindikasi dari dulu itu memang Wahabi, sudah namanya sudah Ihya Salafi kan. Bahkan kemarin itu menurut saya sih dalam narasinya merendahkan Gus Baha, bahwasanya Gus Baha itu dalam bab nasab tidak alim dan harus belajar, bahkan mau dipinjami kitab. Bahkan ulama-ulama itu eh, pondok-pondok pesantren juga disinggung, itu seperti tidak bermasyarakat, tidak berpihak pada umat, itu kan omongannya atau ucapannya jadi Kiai Ihya, yang ada di belakangnya Kiai Imat. Itu kan terindikasi juga pendapat-pendapatnya juga Wahabi. Bahkan dia mengatakan beliau itu orang Wahabi. Dan semua dalam hal pembatalan, nah itu katakanlah kesamaannya seperti Wahabi. Dan inilah yang karena sudah nampak pergerakan mereka ini, sudah nampak seperti Wahabi, dan pendapat pembatalan itu juga dipelopori oleh tokoh-tokoh Wahabi, akhirnya banyak umat yang sudah sadar ya. Akhirnya memang sudah melempem untuk isu nasab ini. Akhirnya sudah semuanya seperti, bahkan tidak tidak begitu ngefek ya ke umat, bahwa kiai-kiai NU semuanya malah dalam acara-acaranya itu malah mengundang habaib, yang mereka menginginkan habaib tidak dikasih panggung. Pondok-pondok besar juga mengundang habaib, di Lirboyo, di Sidogiri, di Pelosok. Bahkan kemarin itu ada di Demak, acaranya Hall Raden Fata itu juga ada mengundang Gus apa itu Habib Lutfi, dan juga Kiai Akhil Sirot. Dan walhasil ya seperti Wahabi, yang mungkin dampaknya nggak seberapa, hanya orang-orang yang bisa dibodohi oleh mereka, orang-orang kelompok-kelompok yang memang tidak mengenal habaib, ada kedengkian, ada keirian, dan lain sebagainya, hanya mereka yang ikut kelompoknya pembatal nasab ini. Yang kedua, sebenarnya yang lebih berbahaya dari kelompok mereka ini yang memang sudah lemah, yaitu malah kelompok-kelompok yang sama-sama benci pada habaib, walaupun tidak berani menyatakan membatalkan nasab, cuma dalam narasinya itu selalu menebar kebencian kepada habaib, bahkan fitnahan-fitnahan, provokasi-provokasi, mengatasnamakan kajian ilmu, bahkan tidak jarang juga membawa ayat Al-Quran, membawa hadis, bahkan membawa kitab-kitab kuno, kitab Ihya, kitab eh, dan kitab Ithaf, kitab banyak. Setiap membaca itu pasti di situ
membaca sebuah keilmuan yang ada hal-hal yang buruk, mungkin disampaikan sifat-sifat yang buruk, perilaku yang buruk itu langsung ditendensikan, langsung ditujukan kepada habaib. Bahkan mencontohkan salah satu nama habaib. Bahkan tidak jarang juga dia memprovokasi memakai nama yaitu membela NKRI, membela Pancasila, bahkan mengatakan pribumi non pribumi, bahkan juga mengatakan imigran Yaman. Imigran itu kan sudah kata-kata yang sudah tidak sepantasnya dikatakan orang-orang yang mengaku NKRI, mengaku Bhinneka Tunggal Ika, mengaku Pancasila, tapi sangat rasis ya, sangat rasis, provokatif, dan memang mereka mungkin tidak menyadari atau memang mereka hanya intrik saja ingin dilihat, ya ingin dikenal atau apa, karena sampai saat ini belum ada orang-orang besar yang menanggapi mereka. Mereka mungkin masih dianggap masih suara-suara yang belum perlu ditanggapi lah, karena mereka terlalu rasis ya, terlalu rasis. Bahkan dalam membaca kitabnya pun sangat sering ada kesalahan ya. Jadi kalau sepul lisan itu 1-2 kali mungkin bisa dimaklumi. Ini hampir kalau saya amati sering, hampir setiap pengajian itu ada kata-kata atau harokat atau kalimat itu banyak yang salah, apalagi pemaknaannya. Yang kemarin pernah saya tabayuni, yang satu sih pertama mengatakan sabul lisan, ya diakui ya. Tapi yang kedua itu masih mengkilat bahwa ada lafadz yang artinya sebenarnya nggak seperti itu, tapi dia memaksakan seperti itu. Banyak sekali. Kalau dicatat itu bisa mungkin bisa setiap live itu secara makna, secara istilah, dan secara huruf, harkat, itu memang banyak yang salah. Mungkin karena betul sapu lisan, karena memang inginnya sih memang ingin provokasi ya, memang ingin memprovokasi, jadi ya mungkin lupa atau sapu lisan gitu. Maka ini yang lebih berbahaya. Jadi kelompok-kelompok yang abu-abu seperti ini mengatasnamakan NKRI, mengatasnamakan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, bahkan mengatasnamakan pribumi, dan yang keluar dari mulutnya itu adalah sebuah cacian, sebuah framing, sebuah fitnahan, bahkan kata-kata imigran, kata-kata kelompok, bahkan merendahkan nasab, nasab habaib, nasab dzurriyyah, padahal nasab itu ada sebuah kemuliaan, walaupun bukan hanya Mbak Alawi ya, tapi sudah berani itu tidak ada pengaruhnya nasab menurut mereka-mereka. Padahal ilmu tentang nasab itu khususan khosois tentang dzurriyyah Nabi itu sangat banyak dalam ilmu-ilmu hadis yang ada dalam kitab-kitab ya. Makanya ini jangan terkecoh, waspada dua kelompok ini, yaitu kelompok pembatal nasab yang mereka masih bergerak, dan kelompok yang mengatasnamakan NKRI, Pancasila, pribumi, tapi mereka lebih parah, mereka lebih berbahaya, berpotensi perpecahan, berpotensi fitnahan, dan juga sebuah narasi yang bisa menimbulkan dampaknya lebih besar daripada kelompok pertama yang membatalkan nasab. Karena mereka membawa nama agama, nama Al-Quran, membawa hadis, membawa kitab, bahkan membawa nama pribumi. Ini adalah sebuah narasi baru yang karena memang mungkin sudah tahu bahwa mereka di kelompok pembatal sebenarnya, cuma mereka katakanlah ya bisa katakan munafik ya. Bilangnya tidak membenci, bilangnya tidak membatalkan, tapi yang statementnya itu lebih parah daripada kelompok yang membatalkan nasab. Ya, sekian, terima kasih. Banyak sebenarnya saya sudah tulis, saya ulaskan, cuma nggak perlu lah. Itulah garis besarnya di situ. Semoga umat Islam semua semakin sadar, tidak usah hiraukan mereka. Kalau memang mereka bertindak yang harus kita bertindak karena mereka sudah secara hukum atau secara sosial, secara keadaan sudah perlu ada tindakan, ya kita adakan tindakan. Kalau enggak ya sudah, tinggalkan mereka, karena mereka hanya ingin menjauhkan umat dari cinta kepada Rasulullah dengan membenci para ahlul bait, membenci para dzurriyyah. Akhirnya juga akidah kita, cinta kita pada Rasulullah dan juga kepada Allah itu akan terkikis, karena mereka setelah itu akan menghilangkan cinta kepada para ulama, cinta kepada para sesama, para umat muslim, karena ini hanya gerbang mereka untuk menghilangkan sebuah tauhid atau kecintaan kepada Rasulullah. Ini adalah program-program Wahabisme ya. Jadi sekarang pokoknya dari kelompok mereka, baik yang sudah membatalkan ataupun yang masih abu-abu, itu adalah kelompok-kelompok yang memang dari paham Wahabi. Sekian, terima kasih. Ada lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang baik, yang betul, semoga bermanfaat. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.